Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semuanya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aron Abed Panggabean, dosen pengampu saya Pak Asnuryadi SMSI. NIM saya 1961201238. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal kewirausahaan lanjutan yang berjudul Bakwan Hungaria Cita Rasa Kentang Indonesia. Kita bisa melihat sendiri data pribadi saya seperti di layar ini, dan data usaha saya. Nama produknya Bakwan Hungaria, bidang usahanya kuliner, jenis produknya bakwan berbahan kentang, lokasi usaha yang saya akan jalankan di Jalan Sudarso, dan slogan usaha yang saya akan buat, Cita Rasa Kentang Indonesia. Kenapa saya memiliki slogan usaha ini? Agar saya bisa termotivasi dari slogan tersebut dan usaha saya bisa laku di banyak kalangan. Dasar pemikiran: menciptakan peluang usaha di bidang kuliner merupakan salah satu bentuk usaha yang potensial dalam rangka pendapatan laba yang besar. Salah satunya kuliner berbentuk jajanan ringan yang bisa mendapatkan sebuah nilai potensial keuntungan di lingkungan perkotaan, pedesaan maupun lingkungan kampus. Belakangan ini, kuliner yang sifatnya simpel dan inovatif serta memiliki rasa yang berbeda banyak digemari oleh kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum, khususnya kuliner yang sifat jajanan ringan. Dengan melihat peluang tersebut, maka saya tertarik mendirikan usaha di bidang kuliner ini yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan kuliner yang lain. Kuliner yang akan saya tawarkan adalah jenis bakwan, namun bahan yang digunakan untuk membuat bakwan ini bukanlah wortel ataupun sayuran, akan tetapi saya mengkombinasikan antara potongan-potongan kentang yang diselimuti oleh gandum dan kemudian digoreng. Usaha ini saya namakan Bakwan Hungaria karena sebelumnya ada makanan jenis bakwan di Hungaria yang dinamakan strepska yang terbuat dari potongan kentang. Saya menemukan ide dari sana, maka saya mencoba mengkombinasikan antara nama makanan Indonesia dengan nama Hungaria. Dasar pemikiran ini, saya menciptakan bakwan Hungaria ini untuk di kalangan siapa saja yang memiliki uang, siapa saja yang mau membeli, bagi kalangan rendah, atas, mau menengah, semua bisa membeli ini. Saya melihat peluang ini karena bahannya murah tapi untungnya besar. Tujuan saya membuat ini, yang pertama, menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat. Yang kedua, memiliki penghasilan sendiri. Yang ketiga, menciptakan inovasi kuliner yang baru dan digemari banyak orang. Yang keempat, mengurangi tingkat pengangguran dengan membuka cabang di beberapa lokasi. Yang kelima, mengurangi beban pengeluaran keluarga. Jadi ini tujuan-tujuan saya. Kita bisa melihatnya sendiri di layar. Detail produk, bahan baku, proses dan kapasitas. Bakwan yang kami sajikan ini berbeda dengan bakwan yang sering dijual di warung kopi maupun yang ada di pinggiran jalan, karena bahan baku yang kami tawarkan berbeda dengan yang biasanya, yaitu kentang yang dipotong kecil-kecil kemudian digoreng setelah dicampurkan dengan bahan baku yang disediakan, serta disajikan dengan rasa yang unik dan menarik. Di sini di poin pertama, kita bisa mengartikan bakwan ini tidak sering dijual di warung kopi maupun di pinggiran jalan, karena bakwan ini bahannya itu kentang yang dipotong kecil-kecil kemudian digoreng setelah dicampurkan dengan bahan baku yang disediakan, serta disajikan dengan rasa yang unik dan menarik. Yang unik dan menarik ini kita bisa melihat bahannya kentang. Biasanya bakwan yang ada di pinggir jalan itu ada sayur wortel atau sayur sebagainya. Berarti di sini kita bisa melihat bahwasanya produk saya ini jarang dibuat oleh masyarakat. Poin yang kedua, dalam sehari produksi bakwan yang kami hasilkan sebanyak 200 buah dengan inovasi yang rasa berbeda, yaitu
original bakwan Hungaria, dan buffering bakwan pedas, gurih dan garing. Yang poin kedua ini, target kami dalam satu hari itu 200 buah dengan 2 aneka rasa. Yang pertama aneka original bakwan Hungaria dan bakwan pedas, gurih dan garing. Kami memiliki 2 aneka rasa, dan yang keduanya itu sangat enak sekali. Poin ketiga, tempat usaha ini direncanakan di Universitas Lancang Kuning. Jadi di poin ketiga ini saya akan merencanakan usaha saya ini di tempat Universitas Lancang Kuning. Lokasi ini saya pilih karena tempatnya sangat strategis untuk dipasarkan, karena saya lihat kebanyakan mahasiswa lebih memilih untuk membeli makanan ringan ketika sedang istirahat maupun sedang bersantai-santai di kantin. Pasar dan strategi pemasaran. Target pasar utama saya yaitu mahasiswa Universitas Lancang Kuning dan seluruh masyarakat yang berdomisili di sekitar. Berdasarkan survei yang saya lakukan di sekitar, belum ada usaha yang menjual produk yang sama. Dalam jangka panjang saya yakin usaha ini berpotensi untuk mengembangkan dan buka cabang di tempat yang berbeda. Jadi target pasar saya ini di kampus Universitas Lancang Kuning atau di lingkungan kampus, sehingga masyarakat yang berdomisili sekitar dapat membelinya. Strategi pemasaran saya membuat slogan bakwan Hungaria, cita rasa kentang Indonesia Camkoha. Pembuatan gerobak dorong yang unik dan menarik. Jika saya membuat gerobak, rencana saya akan membuat gerobak jika saya memiliki modal yang sangat-sangat cukup. Apabila Bapak mau membantu, bisa kita bekerja sama. Yang ketiga, bermitra dengan kantin-kantin sekolah dan perguruan tinggi, menerima pesanan untuk acara. Promosi akan dilakukan melalui jaringan sosial media. Saya akan mempromosikannya melalui Messenger, Facebook, Twitter, pamflet, brosur, serta radio. Aspek sumber daya manusia. Untuk menjalankan usaha bakwan Hungaria ini, saya dibantu oleh seseorang karyawan atau teman yang akan mengolah dalam proses produksi dan pemasaran. Baik, kita bisa melihat bahwasanya biaya bahan baku untuk 200 bakwan per hari ini kita bisa lihat sendiri di layar. Yang pertama kentang 4 kilo, yang kedua telur 4 butir, yang ketiga bawang putih 1 ons, yang keempat penyedap rasa 2 bungkus, yang kelima terigu 2 kilo, yang keenam saus pedas 1 botol, dan yang ketujuh minyak goreng. Kebutuhan modal. Biaya investasi. Kita bisa melihat sendiri bahwasanya jika kita melakukan itu, kita harus membutuhkan gerobak. Yang pertama gerobak 1 unit, harganya 2.500.000. Yang kedua alat penggorengan, yang ketiga spatula, yang keempat peniris gorengan, yang kelima pemarut kentang, yang keenam LPG 3 kilo, dan yang ketujuh kompor gas. Baik, ini biaya-biaya investasinya. Subtotalnya 3.650.000. Biaya operasional per bulan. Pertama, bahan bakunya 1 bulan 25 hari 5.000 buah target yang saya akan buat. Biaya tenaga kerja, saya akan mengupahkan 1 karyawan dalam 1 bulan 1 juta. Biaya pemasaran dan kemasan 25 hari 10.000 sampai 250.000. Kesimpulannya, proposal bisnis ini layak untuk dibiayai karena dari sisi analisis pengembangan usaha serta peningkatan potensi usaha dapat lebih cepat untuk berkembang, serta dari prospek keuangan cukup menguntungkan dan memiliki prospek pasar yang baik. Baiklah, demikian hasil proposal kewirausahaan lanjutan saya. Apabila ada kesalahan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.